Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1, ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup menurut kehendak Allah. Sebelum bertobat, Rasul Paulus dahulu mengejar banyak orang Kristen karena percaya kepada Yesus. Bagi dia, hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan manusia. Karena itu, ia melarang setiap orang membangun persahabatan dengan Yesus. Di kemudian hari, setelah perjumpaan dengan Yesus, Paulus sadar bahwa ia telah berbuat kesalahan besar melawan Tuhan. Pertemuan dengan Yesus mengubah cara pandangnya. Ia mencintai Yesus dan karena itu bersedia menjadi pewarta kebenaran Yesus bagi setiap orang yang belum percaya kepadanya. Ia sadar bahwa Yesus telah memilihnya menjadi rasul bagi segala bangsa. Ia menghendaki agar orang percaya kepada Yesus dan dengan begitu mereka bisa memperoleh kekudusan. Percaya kepada Yesus berarti bersandar kepadanya dan berperilaku menurut pengajarannya. Berulang kali Yesus mengatakan kesalahan manusia adalah tidak percaya pada Allah dan karena itu tidak menyerahkan diri untuk dituntun oleh Allah. Manusia berjalan mengikuti iramanya sendiri. Apa yang dikehendaki, itulah yang dilakukan tanpa berpikir apakah pemikiran dan tindakan nyata itu berkenan pada Tuhan. Karena cinta kepada manusia, Yesus sendiri akhirnya rela mati bagi manusia agar selamat. Tetapi yang diharapkan dari manusia adalah pertobatan dan kehendak untuk setia pada Allah. Kesetiaan itu dibuktikan dengan cara senantiasa berbuat baik bagi sesama sesuai kehendak dan perintah Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kepada kita semua, Yesus pun berharap agar tidak menjadi angkatan yang jahat, tetapi bertobat dan berserah diri kepada Tuhan. Tanda Nabi Yunus sudah diberikan, dan setiap orang harus bertobat dan memupuk cinta kepada Tuhan dan sesama. Berulang kali Yesus mengajak para murid-Nya untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, serta mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Dengan cara hidup demikian, manusia bisa bahagia. Mencintai sesama berarti rela memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Bahkan mengajak dia untuk membangun dialog dan saling kerjasama demi kebahagiaan bersama. Mencintai sesama berarti tidak suka membangun relasi yang baik karena menyadari bahwa Allah lebih dahulu sudah mencintai dan karena itu mau membangun cinta Tuhan melalui sikap baiknya kepada orang-orang lain. Semoga demikian. Amin.